Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa memberikan sedikit materi tentang COVID-19 pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Dr. Siva Imelda, spesialis paru. Kalau boleh tahu, ini saya dikasih kesempatan berapa menit untuk menyampaikan lagi? 45 menit cukup dong. Kalau kurang ya. Kalau benar juga. Ya. Bentar. Oh ya, nanti untuk sesi tanya jawab yang udah bisa tulis di kolom chat ya. Jadi untuk saat ini mau untuk dulu. Ya, silakan dong. Pada pagi hari ini saya mencoba untuk menyampaikan sedikit materi tentang stay safe from COVID-19. Ya. Sebagai pendahuluan, COVID-19 adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang disebut coronavirus, Acute Respiratory Syndrome (COV-2) atau yang disingkat dengan SARS-CoV-2. Jadi COVID-19 ini adalah sebuah nama penyakit, sedangkan virusnya kita namakan sebagai SARS-CoV-2. Ya, kita bisa lihat di gambarnya kira-kira seperti bulat, bicara dengan banyak slide atau jarum. Nah, ini adalah perkembangan kasus terkini di Indonesia. Data ini adalah data pada tanggal 26 Agustus 2020. Kita bisa lihat bahwa kasus pada waktu itu sekitar 160.160. Sementara per tanggal 19 September tahun 2014 sekitar 3 minggu setelahnya itu naiknya lumayan tajam, sekitar menjadi 240.680 kasus, dengan tingkat kematian sampai 9.408, yang 174.889. Di sini saya ingin menyatakan bahwa dalam waktu yang sangat singkat, dalam waktu 3 minggu, kasus naik sebesar 50% dibandingkan dengan kasus di awal COVID ini dinyatakan ada di Indonesia, yaitu sekitar bulan Maret, kurang lebih sekitarnya dari bulan Maret sampai bulan Agustus, tanggal 26 Agustus itu kenaikannya sekitar 5 bulan ya, dalam waktu sebesar 50%-nya atau sekitar 80 kasus. Kasus ini menjadi catatan penting buat kita bahwa kasus ini itu sangat-sangat menular sekali, sangat cepat penularannya, sehingga kita harus benar-benar mengantisipasi. Dan ini adalah persentase kematian COVID-19 di seluruh provinsi. Yang tertinggi itu adalah di Jawa Barat. Sedangkan di Jakarta itu mendapatkan peringkat 6, itu sebesar 3,3%. Sedangkan Jawa itu sekitar 7,2%. Nah, dan angka tersebut sangat jauh di atas angka. Artinya kita perlu waspada, jangan sampai kita kondisi yang berat bahkan berakhir.
dengan banyaknya kasus yang terkonfirmasi, banyaknya kasus yang meninggal, menjadi satu-satunya hal yang harus kita lakukan saat kita menghadapi transmisi atau penularan virus SARS-CoV-2. Ya, dan kita tahu bahwa penularan, gimana sih caranya virus ini bisa menular? Menular ini bisa secara langsung maupun tidak langsung, dan yang terakhir adalah bisa melalui udara. Kalau berdasar dengan penularan secara langsung, itu yaitu dengan droplet. Droplet itu adalah percikan-percikan air liur yang keluar pada saat kita bernafas, berbicara, batuk, bersin, bahkan mungkin tertawa yang tidak. Nah, percikan ini bisa keluar, bisa loncat itu dengan jarak 1-2 meter. Ya. Sedangkan untuk yang tidak langsung adalah droplet percikan-percikan ini bisa saja tumpah atau mengenai permukaan benda yang ada di sekitar kita. Benda tersebut kita pegang, kita sentuh, dan tanpa sadar kita menyentuh wajah, yaitu mata, hidung, mulut, dan gigi. Nah, ini sebagai yang sudah saya sampaikan bahwa ternyata virus SARS-CoV ini bisa bertahan dengan lama yang bervariasi. Bisa 3 jam, kopi kertas, tisu, ada yang 4 jam, bahkan ada 1 hari atau 24 jam di kardus, ya, di kayu bisa sampai 2 jam, di pakaian bisa sampai 2 jam, di panci, di gelas, di kertas, uang kertas maksudnya, bahkan di masker juga bisa bertahan sampai 7 hari. Ya, artinya benda-benda ini adalah benda-benda yang sadar atau tidak sadar sering kita pegang. Namun sayangnya virus ini tidak bisa terlihat dengan secara mata telanjang gitu, sehingga kita tidak tahu apakah benda ini kita pegang. Ya, sudah ada virus SARS-CoV. Nah, yang terakhir WHO itu mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 atau coronavirus ini bisa menyebar di udara, ya, melalui penguapan. Ternyata udara kita itu bisa saja kalau banyak pasien yang mengeluarkan virus coronavirus atau SARS-CoV ini, dia akan bercampur dengan udara yang ada di sekitar kita. Nah, katanya berdasarkan penelitian, virus ini bisa bertahan di udara 3 jam secara ini. Bahkan ada yang penelitian yang sampai 16 jam. Nah, banyak sekali juga WHO mengatakan bahwa ada tindakan-tindakan medis yang bisa menghasilkan aerosol atau percikan-percikan udara yang akhirnya akan mengkontaminasi udara di sekitar kita. Nah, coba bisa kita lihat di slide ini bahwa kalau ruangannya tertutup, tidak berventilasi dengan baik, artinya pintunya tertutup, jendelanya tertutup, sirkulasi udara kurang, maka jumlah virus yang ada di dalam ruangan tersebut jumlahnya akan sangat banyak. Sedangkan jika ruangan itu berventilasi yang baik, jendelanya dibuka, pintunya juga dibuka, maka konsentrasi virus yang ada di dalam ruangan tersebut bisa jauh berkurang. Ya. Nah, sekarang gimana sih caranya virus itu bisa menginfeksi manusia?
Jadi ternyata virus ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, itu dia harus menempel dulu dengan reseptor yang ada di dalam tubuh kita, yaitu reseptornya adalah reseptor ACE2 atau angiotensin converting enzim 2. Ya, reseptor ini mayoritas ada di saluran nafas atas, sehingga keluhan memang akan pertama kali muncul adalah keluhan yang ada di saluran nafas, yaitu saluran nafas bagian atas, batuk, pilek, tapi ternyata reseptor ini juga ada di organ-organ tubuh yang lain seperti usus, ginjal, dan pembuluh darah. Nah, ini yang mengakibatkan coronavirus ini berbeda dengan flu biasa. Kalau kita tahu bahwa biasanya kita kita mungkin biasalah ya punya pernah mengalami yang namanya influenza. Keluhannya hampir sama dengan infeksi COVID-19 seperti batuk, pilek, tenggorokan, demam. Namun pada virus SARS-CoV-2 ini ternyata dia juga bisa menyerang organ-organ yang lain, terus juga hal ini yang mengakibatkan COVID-19 ini menjadi lebih berbahaya dibandingkan virus influenza. Nah, ini mungkin sedikit bahwa ternyata memang organ yang terkena itu bisa mata, paru-parunya, kemudian ginjal, usus, otak, hidung, jantung, pembuluh darah, dan jadi hampir seluruh organ di tubuh kita itu bisa terkena infeksi virus COVID-19. Nah, jadi kita perlu juga tahu sedikit dalam ini saat kebutuhan agar kita bisa juga mendeteksi kita sendiri. Ya, yang pertama adalah demam, pasti. Namanya infeksi, biasanya demam yang terjadi pada yang dia terjadi akibat terkena virus, biasanya demamnya tinggi, menggigil, menyebabkan keluhan sakit kepala, di otot, itu gejala yang biasanya kita alami kalau kita terkena virus sama juga COVID-19. Namun ada kelebihannya, yaitu kalau COVID-19 ini bisa menyebabkan gangguan penciuman. Jadi kalau kita sudah bisa mencium wangi parfum atau wangi masakan, kita perlu hati-hati karena kita ada virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yang ada di dalam kita. Selain itu juga bisa menyebabkan penurunan pengecapan. Kita nggak bisa lagi membedakan manis, asin, atau asam. Itu juga perlu kita hati-hati. Kita juga ke arah dan kita sudah ada virus atau infeksi. Nah, keluhan lain biasanya adalah sakit tenggorokan, batuk. Nah, kalau pada awal-awalnya biasanya batuknya tidak ada dahaknya. Namun kalau sudah menyerang ke saluran pernapasan bagian bawah saat menunjukkan ke paru-parunya, biasanya sudah akan timbul keluhan batuk yang disertai dengan dahak. Selain itu juga ada gangguan pernapasan, sesak napas, di dada, terus kemudian juga gangguan gastrolitis. Maksudnya adalah ada keluhan mual, muntah, yang juga diare. Nah, ini adalah contoh ronsen dada pasien-pasien COVID-19. Bisa dilihat pada gambar yang atas ini ada perselubungan putih di hampir kedua lapangan paru-parunya, ya. Ada yang dari atas bawah, ada yang cuma di bawah aja, ada yang hampir putih semuanya. Tapi uniknya pada pasien COVID-19 ada yang tidak ada gambaran ronsennya itu bersih. Nah, ini yang membuat
colongan. Artinya kita tidak menyangka kalau pasien ini adalah pasien COVID-19. Ternyata dia karena di hasil ronsennya itu terlihat normal. Nah, mungkin kita sering mendengar juga apa itu suspek, kasus konfirmasi itu sebenarnya apa sih? Kasus suspek itu adalah orang yang mempunyai gejala demam, yaitu dari 8 derajat Celcius, atau riwayat demam, atau ISPA ini misalnya melihat batu, pilek, sakit tenggorokan, ya, atau pneumonia biasanya sudah ada keluhan sesak napas atau keluhan. Kalau ada keluhan seperti itu, terus dia ada riwayat kontak dengan pasien yang atau orang yang terkonfirmasi COVID-19 selama 14 hari terakhir atau baru pergi dari daerah yang transmisi lokal atau yang kita sebut dengan daerah zona merah, ya. Nah, sedangkan tapi kasus suspek ini artinya dia belum dilakukan pemeriksaan laboratorium, swab tenggorok atau pemeriksaan PCR. Dan sedangkan kasus yang terkonfirmasi artinya adalah pasien tersebut memang sudah terinfeksi berdasarkan hasil pemeriksaan tes positif pemeriksaan PCR. Jadi perbedaannya kalau yang suspek itu belum dilakukan pemeriksaan, sedangkan sudah terkonfirmasi sudah dilakukan pemeriksaan. Nah, kita juga sering kalau ada yang positif, coba dicari kontak eratnya. Jadi kontak erat itu adalah orang yang kontak fisik atau dia berada di dalam ruangan yang sama atau tujuh dengan jarak kurang lebih 1 meter dengan pasien yang suspek atau kasus yang terkonfirmasi dalam 2 hari sebelum gejala timbul pada kasus yang terkonfirmasi tersebut di tempat tersebut. Nah, siapa saja orang tersebut? Itu orang yang satu tempat kerja, biasanya satu kelas, satu rumah, mungkin berada dalam satu acara tertentu, misalnya acara pernikahan atau hitanan atau acara-acara kalau kita biasanya sekarang itu yang pada saat pelayanan itu sering sekali kita berada dalam satu tempat yang sama, berdekatan dan juga yang nah, itu orang-orang yang berada di dalam ruang tersebut disebut sebagai kontak erat. Kalau dulu ada kontak erat risiko ringan, ada kronik dan yang isolasi dan semua dilakukan pemeriksaan swab atau pemeriksaan PCR. Ya. Nah, terus gimana dong kalau misalnya ternyata saya itu ada gejala-gejala yang tadi disebutkan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, terus demam, berarti itu sesuai dengan gejala COVID-19. Jadi saya suspek, ya, suspek. Karena apa? Saat ini kita tidak sulit untuk memutuskan, kok saya nggak kontak kok, nggak bisa tahu. Karena sekarang kasus pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada yang tidak bergejala, sehingga kita sama sekali tidak menyadari bahwa dia membawa atau sudah terinfeksi virus SARS itu atau mempunyai penyakit COVID-19. Apa yang kita lakukan? Satu, jangan panik. Kalau panik, kita pasti stres. Kalau stres, kita telepon. Jadi jangan panik, tenang aja. Tapi kita harus waspada. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai menularkan kepada orang lain. Jangan sampai orang lain di sekitar kita, keluarga kita, teman kita itu terkena. Jadi segera pakai masker, segera jaga jarak, kemudian segera kunjungi fasilitas kesehatan, bisa rumah sakit, bisa puskesmas, katakan bahwa saya mempunyai gejala
gejala ini. Nah, jika diminta untuk di fasilitas kesehatan, kita harus siap. Kalau ditanya macam-macam, kita harus siap. Keluhannya apa, ada mulai kontak dengan siapa, atau kita sudah kontak dengan siapa saja. Tujuannya apa? Agar petugas bisa mengetahui, bisa menentukan apakah kita ini adalah keluhannya ringan, sedang, berat, perlu dirawat atau tidak. Ya, dirawat, kemudian harus dilakukan pemeriksaan darah, pemeriksaan fototorak atau ronsen, dan pemeriksaan usus. Ya, dan untuk semua suspek, baik itu yang sudah terkonfirmasi, sudah dilakukan pemeriksaan, tidak harus diisolasi. Ya, dan perlu diingat bahwa rapid test bukan alat diagnostik pasti COVID-19. Ya. Nah, jadi, kalau kita sudah positif gimana? Jangan juga, ya. Kita petugas akan menentukan apakah kita ini gejalanya ringan, bisa diisolasi di rumah atau tidak, atau harus diisolasi di rumah sakit. Kalau gejalanya ringan, tapi kita nggak mungkin bisa isolasi mandiri di rumah oleh karena misalnya rumahnya sempit, ya, kecil, yang penghuni rumahnya terlalu mohon maaf banyak, ya, atau mungkin ada orang yang tua, ada yang punya komorbid banyak, atau ada yang kecil, sehingga akan berisiko tertular yang lebih besar, maka gejala ringan pun bisa di rumah sakit maupun di rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet. Sementara untuk kasus-kasus yang berat, sedang, berat, atau bahkan kritis, itu diharapkan harus dirawat inap di rumah sakit yang memang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai sakit rujukan COVID-19. Selama di rumah sakit, tidak bisa ditengok oleh siapapun, keluarga juga bisa ditunjuk keluarga. Pasien yang terkonfirmasi akan dilakukan pemeriksaan darah, fototorak lagi, mungkin akan berkali-kali dilakukan pemeriksaan swab, PCR untuk menyatakan bahwa kondisi penyakit atau tidak. Selain itu akan diberikan obat virus, vitamin, atau obat lain. Jadi kloroquine dan perubahan-perubahan lain sesuai gejala, bahkan kalau memang dibutuhkan pasien tersebut harus kalau sampai dalam kondisi gagal nafas, dia akan diberikan terapi alat dan pasien disebut ventilator. Ya, tapi ingat pasien yang terkonfirmasi itu tidak bisa mengobati diri tanpa resep. Nah, apa sih yang dilakukan selama kita melakukan isolasi mandiri? Isolasi mandiri itu artinya kita tidak kemana-mana, tidak bisa kerja, bisa beraktivitas seperti biasa. Kita harus tetap di rumah. Ya. Namun harus bisa dikontak. Artinya kita punya, ya saya yakin mungkin hampir semua orang punya handphone sehingga bisa dihubungi melalui telepon. Oleh siapa? Oleh petugas kesehatan. Petugas kesehatan di puskesmas atau di dinas kesehatan. Ya, untuk memantau apakah ada perburukan atau tidak. Apakah selama diisolasi di rumah perlu dipindahkan ke rumah sakit atau tidak. Kemudian harus membatasi pengunjung, ya, membuat daftar pengunjung. Sebaiknya malahan tidak mempunyai ada yang pengunjung, ya. Menggunakan barang-barang pribadi, gunakan selalu masker, walaupun berada di dalam rumah harus, ya. Kalau bisa ada kamar sendiri, di dalam rumah yang memang hanya dia saja yang
Kalau bisa lagi ada pengaman sendiri, ada memungkinkan, tapi tidak memungkinkan karena kan nggak mungkin biasanya kan kamar dan rumah satu atau dua saja sehingga harus berbagi dengan yang lain, maka harus dibuat jadwal atau harus ada komunikasi dengan anggota keluarga yang lain. Saya ini mau ke kamar lain, kalau yang lainnya dan setelah menggunakan ini sudah dan selama keluar dari kamar ya harus. Terus pakaian yang dipakai harus kita pisah jangan dibawa dengan keluarga lain yang sehat ya selama menjalani isolasi mandiri harus selalu jangan mentang-mentang sendirian di dalam kamar terus batuk saya aja bersin nggak ditutup dia harus tetap melaksanakan etika batuk ya mulut hidung dengan tisu atau menggunakan masker atau kalau kepepet nggak ada baju bagian dalam dengan atas bagian dalam ya kemudian menjaga jarak ya terus yang kedua kamarnya juga harus dibersihkan dan jangan lupa lagi jendelanya dibuka dengan harapan agar udara yang ada di dalam tempat kita dalam isolasi mandiri atau rumah yang menjadi tempat kita melakukan isolasi itu sirkulasi udaranya berganti baru ya mungkin yang mungkin jelas yaitu ada 4 kali berat, ringan, sedang, berat, yang itu adalah kasus yang kita dimatiin nah ini bangga aku lupa nah ini untuk kasus yang berat atau kritis tanda pendidikan tetap paling bagus ada monitor yang mempunyai komorbid yang pada bagian diabetes terus berapa lama sih pasiennya itu bisa sembuh dari COVID-19? Menurut WHO ini bervariasi. Kalau yang ringan bisa 2-3 minggu, sedangkan yang berat bisa 3 sampai 6. Tapi pengalaman saya sangat bervariasi. Ada kasus yang berat cepat sembuh, ada yang kasusnya ringan ya. Terus apa yang terjadi kalau kita sembuh atau masih menular lagi? Kalau kita sudah sembuh atau kita hasil sudah positif, maka tidak menularkan lagi kita. Tapi kita bisa tertular lagi atau tidak? Sangat bisa tertular. Jadi pada saat itu protokol kesehatan 3M memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak itu harus dilakukan bukan hanya orang-orang yang belum atau tidak terkena ini COVID-19, tapi juga orang-orang yang sudah sembuh pun harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Nah, kalau sudah sembuh, apa yang akan terjadi pada pasien COVID-19? Ternyata ada yang sembuh sempurna, tidak ada penyakit sekali, tapi dia meninggalkan gejala sisa. Itu misalnya karena virus ini bisa kena ke saraf, bisa saja pasien ini seperti ada penyakit. Kita tahu penyakit itu kan ada yang lumpuh, ya, mungkin dia tidak bisa berbicara dengan jelas,
saraf lain. Dan ada juga masalah yang muncul itu misalnya depresi, cemas. Kenapa kok bisa? Karena ya kita tahu bahwa pasien, kita manusia makhluk sosial, kita bisa hidup berkomunikasi dengan orang lain, bersosialisasi, pergi kemana saja. Sementara pada saat kita terkena COVID-19 kita disuruh diam, isolasi mandiri, entah itu di rumah, entah itu di rumah sakit, entah itu di Wisma Atlet atau di rumah sakit darurat, ya, itu menyebabkan buat depresi atau kecemasan. Kita takut hilang akan tertular. Selain itu juga bisa disebabkan kelainan di sarafnya yang kebetulan terkena pada saraf-saraf yang kita yang untuk keparunya sendiri juga bisa ada beberapa pasien yang akhirnya seperti orang yang terkena asma, batuk terus, sesak terus. Karena apa? Karena kalau sudah terkena organ paru-paru, itu penyembuhannya ada yang bisa sempurna, ada yang malah menyebabkan fibrosis atau sikatrik. Atau kalau kita itu, kalau saya sering menggambarkannya, paru itu ya sama aja dengan kulit kita. Kalau kulit kita itu luka, kadang-kadang kan ada yang masih menimbulkan jejas atau plek-plek hitam di kulit kita, itu juga di paru. Nah, itu juga akan mengganggu tempat proses pernapasan kita sehingga kadang sering sesak napas. Begitu juga akan terkena jantung, pembuluh darah bisa saja kita menjadi serangan jantung, terus kemudian pembuluh darah di jantung sehingga menyebabkan ujungnya sesak napas. Terus kemudian bisa juga bisa gagal ginjal, bisa juga jatuh ke harus mendapatkan terapi cuci darah. Itu hal ini tidak terjadi pada diri kita. Nah, otomatis dengan yang sudah saya jelaskan mengenai betapa sulitnya kita dalam mendiagnosa, mengobati, lamanya pengobatan, dan setelah sembuh pun yang kita dapatkan itu nggak sempurna, bisa aja kita itu jantung, ginjal, darah dan sebagainya, atau di batuk. Maka cara yang terbaik adalah dengan melindungi diri kita dan keluarga. Apa yang harus kita lakukan? Jalankan protokol kesehatan. Hindari keluar. Kalau nggak perlu banget, jangan keluar. Kalau mau keluar rumah, banyak dulu sama diri kita. Apakah keluar rumah ini kalau saya tidak keluar rumah akan terjadi hal buruk terjadi pada diri saya ya? Ya, sebagai contoh misalnya kita harus keluar pasar untuk beli makanan, sebab kalau saya tidak keluar, tidak beli makanan, maka anggota keluarga saya tidak bisa makan. Itu melanggar. Itu silakan kita keluar rumah, tapi kita harus menjalankan atau mengikuti protokol kesehatan 3M. Ya, gunakan masker dengan benar. Ini jangan hanya menggunakan masker, hanya nempel saja di hidung, di mulut, hidungnya terbuka, atau bahkan saya sering lihat nempelnya hanya di dagu. Ya, tapi harus benar-benar menempel terdekat, kuat, sehingga kita harapkan kita tidak menularkan orang lain dan kita tidak tertular oleh orang lain. Terus kemudian menjaga jarak, tadi virusnya bisa pindah, loncat, terbang dengan jarak 1-2 meter. Hindari kerumunan. Karena kalau sudah kerumunan kita nggak bisa jaga. Jadi harus sudah cuci tangan. Hindari sering-sering wajahnya ada yang mata, hidung, mulut. Ya. Nah, selain itu kita juga lakukan pola hidup bersih dan sehat atau aktivitas. Itu menjaga stamina,
ya. Perilaku hidup bersih sehat, perilakunya apa? Itu rumahnya dibersihkan, ya. Terus sampah dibuang pada tempatnya, kamar mandi kita buang air kecil dan besar, terus mulut pada saat kita bersih, kemudian makan sehat bergizi, tidak merokok karena rokok akan menyebabkan kerusakan saluran pernapasan. Jadi saluran pernapasan itu adalah dalam yang sangat terpapar dengan udara luar. Dan kita punya pertahanan. Nah, kalau pertahanan itu dirusak, akan mudah sekali virus itu masuk. Tidur cukup, karena dengan tidur diharapkan punya kesempatan perbaiki diri dan olahraga. Nah, gimana kita meningkatkan sistem imun? Tadi sudah, tapi tambahannya adalah jangan stres. Ya, kalau perlu konsumsi suplemen. Suplemennya apa saja? Paling utama adalah vitamin C, multivitamin boleh. Terus siapa saja yang berisiko tinggi, kelompok ini harus ditangani secara khusus. Kelompok ini adalah kalau tertentu pasti harus masuk di kantor, di isolasi. Siapa saja lantas sudah di atas 60 tahun. Kemudian orang yang mempunyai penyakit bernaung seperti dari hipertensi, diabetes, penyakit paru seperti asma, TB, terus PPOK, atau disebabkan oleh ya. Terus orang-orang dengan imunitas rendah seperti HIV/AIDS, autoimun, ya. Sehingga kita harus pastikan orang-orang itu yang ada di rumah kita harus terjaga, ya. Dan yang harus kita lakukan ya sebenarnya sih sama saja. Jauhi keramaian, kalau keluar jangan, obatnya diminum. Kalau dia harus keluar untuk kontrol, lakukan. Tapi saat ini rumah sakit sudah menerapkan banyak sekali solusi untuk pasien-pasien yang harus dilakukan. Misalnya dengan skin, ya, mana jarak jauh, terus mungkin juga kontrolnya di jarak, ya, jangan sering-sering kontrol sakit, terus kemudian memberikan obat yang lebih banyak. Atau bisa saja kalau di rumah sakit kami pasiennya nggak usah datang ke keluarga saja yang masih muda, yang sehat, datang. Ya, kalau ada gejala segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, ini mungkin saya ingin karena sebenarnya COVID-19 sebenarnya simpel. Terapkan saja 3M. Gunakan masker. Terus siapa? Semuanya harus. Anak-anak semua. Orang dewasa, ya apalagi. Karena kita nggak pernah tahu orang yang yang tidak ada gejala pun ternyata bisa menularkan virus SARS-CoV-2 atau virus corona ini kepada kita. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita semua harus menggunakan masker dimanapun dan kapanpun kita berada. Setelah ini melakukan protokol kesehatan. Nah, ini sedikit saja ilustrasi bahwa kalau kita berhadapan dengan orang yang positif ada virus coronanya di dalam tubuhnya dan dia tidak menggunakan masker, maka virusnya tidak akan berkurang. Kalau pasien yang ada orang yang ada virus coronanya tidak menggunakan masker, karena kita menggunakan masker, maka kita resiko terjadi. Sedangkan kalau yang ada virus coronanya di dalam tubuhnya menggunakan masker, sementara orang yang sehat tidak menggunakan masker, maka dan jika kedua-duanya masker, maka resiko terjadi.
sementara juga dong kalau suruh yang ada coronavirusnya aja yang pasiennya aja sudah pakai masker. Ya, memang harusnya seperti itu. Tapi sayangnya banyak pasien yang tidak ada gejala sehingga dia tidak sadar dalam tubuhnya itu ada virus corona. Jadi langkah yang terbaik adalah semuanya harus menggunakan masker. Ya, terus kenapa sih kita harus cuci tangan? Nah, cuci tangan ini adalah tujuannya untuk memutuskan rantai penularan. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa ternyata virus ini bisa nempel di berbagai tempat atau permukaan atau barang-barang yang sering kita sentuh. Gagang pintu, meja, troli belanja, layar, elektronik dan lain sebagainya. Dan dan kita pun punya kebiasaan sering menyentuh wajah ya, mata, hidung, bahkan mulut kita. Sehingga kalau kita tidak cuci tangan, maka virus itu akan langsung masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kenapa harus physical distancing atau jaga jarak? Yaitu, jadi ternyata karena kita seringkali tidak tahu bahwa di diri kita sendiri itu sudah ada virus coronanya atau tidak, sehingga kita tidak tahu apakah kita menularkan kepada orang lain tidak, atau bahkan orang lain di sekitar kita yang kita anggap keluarga kita, teman kita, sahabat kita, ternyata dia sudah memiliki atau di dalam tubuhnya sudah ada virus corona. Ya, jadi ada penelitian kalau kurang dari 12 meter itu kemungkinan transmisinya sebesar 12,8. Tapi kalau jaraknya dijauhin, kemungkinan transmisinya lebih rendah. Makanya harus jaga jarak. Ya. Nah, ini juga selain itu juga kita harus lakukan, kalau kita sebutnya adalah mengatur konsentrasi virus itu yang ada di dalam ruangan, yaitu dengan membuka jendela, pintu,